Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Roy Suryo, Tiva, dan juga Rismon tak puas dengan gelar perkara khusus yang baru saja rampung diselesaikan oleh Polda Metro Jaya. Alhasil ya para penyidik teman-teman menantang balik Roy Suryo untuk mengajukan pra peradilan. Nah, ini luar biasa langkah jenius dari para penyidik, khususnya ini Polda, yang memang tidak usah meladeni omongan kosong Roy, Tiva, dan juga Rismon. Langsung saja menggunakan sarana yang sudah disediakan oleh undang-undang. Kalau misalnya yakin bisa memenangkan, ya langsung ke pra peradilan. Itu sudah sangat tepat. Nah, bukannya teman-teman, ini lucu. Saat mereka menuduh, ayo tunjukkan ijazah. Ayo laporkan saya kalau misalnya saya memang bersalah. Setelah dilaporkan, Roy Suryo malah merasa jadi orang yang disakiti, dikriminalisasi. Terus setelah ditunjukkan ijazah, ini Roy Suryo mengatakan, wah itu mah bohong, itu palsu. Jadi gimana? Maunya apa Roy ini? Kalau misalnya benar-benar Anda itu adalah seorang peneliti, harusnya kan gini teman-teman ya. Kalau peneliti benar-benar peneliti, meneliti sesuatu harusnya baik-baik. Datang ke kediaman Pak Jokowi. Kami ingin meneliti ijazah Pak Jokowi. Baik-baiklah. Saya yakin Pak Jokowi juga bakal memperlihatkan itu ijazahnya. Nah, setelah diteliti dan sudah dapat sampel dari apa yang akan diteliti, baru memulai penelitian. Kan ini mereka belum pernah, teman-teman. Waktu itu belum pernah melihat sekalipun. Dan ketika sudah diperlihatkan, malah langsung mengklaim itu palsu. Kan belum masuk ke lab forensik. Kalau misalnya mereka mau, ya ajukan di pra peradilan. Tapi kan enggak, belum tuh. Belum kita melihat ya, Roy, Tiva, Rismon, Refli, Harun melakukan pra peradilan atau mengajukan pra peradilan. Karena gini, kalau misalnya pra peradilan kalah, maka ya Roy, Tiva, dan juga Rismon sudah tak punya lagi langkah untuk mengelak. Jadi sudah tinggal tunggu saja pengadilan sidang nanti dakwaannya berapa tahun. Gitu loh. Nah, hari ini kita bakal mendengarkan ini diskusi dua pihak ya. Ada Refli Harun juga di sini, ada juga teman-teman dari ini kubu Pak Jokowi yang juga akan melawan Refli Harun dan kawan-kawan di diskusi kali ini. Nah, tanpa panjang lebar, mending kita langsung aja simak deh teman-teman di debat panas antara kubu Roy Suryo dan juga kubu loyalis Pak Jokowi. Kita simak informasi selengkapnya. Semua. Selamat petang. Saya ingin ke Bung Refli dulu. Bung Refli, bahwa Kamis lalu pihak Anda ini mengkritik soal penetapan tersangka klien-klien Anda. Apa dasarnya? Mengapa kubu Anda mengkritisi hal ini? Saya klarifikasi dulu ya. Jadi ada dua klaster. Ya. Klaster satu itu terdiri dari Kurnia Tri Royani, kemudian Rizal Fadila, Rustam Effendi, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis. Itu klaster satu yang belum diperiksa sebagai tersangka. Ya. Klaster 2 itu RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Fauzia Tiasum atau Dr. Tiva. Oke. Nah, saya itu kuasa hukum atau penasihat hukum RRT. Oke. Nah, pembicaraan mengenai protes ini sebenarnya terjadi juga di kita. Kan tujuan kita mengikuti gelar perkara khusus itu, GPK itu adalah kita ingin diyakinkan secara precise sebenarnya apa sih yang menyebabkan RRT itu dijadikan tersangka. Ya. Nah, kita tidak mendapatkan jawaban yang memadai karena yang disampaikan kepada kita itu hanya angka-angka saja bahwa kami sudah memeriksa sekian 22 ahli, kemudian ada surat 700-an surat dan lain sebagainya, tetapi misalnya lokus deliktinya di mana, kemudian tempus deliktinya yang mana, peristiwanya apa, nah, kita nggak tahu. Saya ingin tegaskan Bu Refli, artinya untuk Bung Roy Suryo CS ataupun Bung Roy, Dr. Tiva, dan juga Bung Rismon mungkin RRT lah, RRT. ini sudah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka? Bukan, maksudnya sudah diperiksa sebagai tersangka. Oke. Ya kan? Nah, sementara mereka ini belum diperiksa sebagai tersangka yang kloter pertama tadi. Sampai sekarang belum pernah. Oke. Gitu. Oke. Tapi kan sebelum ditetapkan tersangka, status mereka terlapor. Ini yang kemudian dipersoalkan juga tidak diperiksa sebagai saksi, Bung Roy Suryo. Jadi sebenarnya saya bisa saja menjawab yang kloter pertama atau klaster pertama. Ya. Tetapi kan tidak etis karena saya bukan kuasa hukum mereka, bukan penasihat hukum mereka. Oke.
Jadi Oke, kita memang- fokus ke Bung Roy RRT ya. Ya, Oke. di antara mereka memang ada yang belum pernah diperiksa sebagai tersangka sama sekali kayak Egy Siapa itu? Sujana. Egy Sujana. Egy itu belum pernah sebagai tersangka, Tapi diperiksa sebagai terlapor, belum pernah diperiksa sama sekali. Oke. Cuma kan saya kan bukan lawyernya. Nah, saya konsentrasi pada RRT saja. Oke. Nah, kita tidak merasa mendapatkan jawaban yang adequate, yang memadai ketika Ya. mengikuti gelar perkara khusus. Tanyakan aja kepada Rifai kan. Oke. Yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah tempus delikti yang panjang sekali. Oke. 22 Januari sampai 30 April. Oke. Tapi peristiwanya apa aja yang nggak dibeberkan ke mereka. Kan misalnya gini, kalau Anda dikatakan melakukan ujaran kebencian misalnya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024. Kan Anda akan bertanya, Oke. peristiwanya apa? Ya kan? Peristiwa pidananya di mana? Lokusnya di mana? Tempusnya di mana? Oke. Coba lihat putusan mengenai Sylvester itu, Matutina. Kan jelas sekali kan? Di depan Kejaksaan Agung kalau nggak salah ya, depan Ya. Kejaksaan. Kemudian kalimat ujarannya kelihatan gitu kan, gitu. Dikutip secara precise. Kalau ini enggak, panjang sekali. Lalu kita mau membela bagian mana? Makanya saya Oke. katakan pada waktu gelar perkara khusus, sebenarnya tidak ada pasal yang bisa dikenakan kepada mereka dari 6 pasal yang untuk sementara dituduhkan ke mereka. Oke. 310 KUHP, 311 KUHP, kemudian 27A Undang-Undang ITE. Itu semuanya tidak bisa disangkakan. Oke, saya Karena ingin kita bisa sangkal semua itu. Oke, saya ingin tanyakan ke Pak Arianto. Pak Arianto, bahwa kubu dari Roy Suryo CS ini masih mempertanyakan. Roy Suryo ini Rismon masih Tifa. mempertanyakan soal penetapan status tersangka mereka. Tanggapan Anda, Pak Arianto? Ya, itu tanggapan biasa, Pak, dari seorang tersangka. Itu selalu kalau dijadikan tersangka pasti nggak terima. Dia merasa bahwa haknya itu dilanggar. Itu sudah biasa itu, Pak. Tetapi yang namanya menetapkan tersangka itu ya, dari penyidik itu, dia hanya dasarnya kepada bukti awal. Oke. Bukti awal itu cukup nggak 2 gitu kan. Dan yang namanya alat bukti itu kan ada 4 itu ya. 1 dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, terus dokumen digital, terus sekarang tambahnya gitu. Oke. Nah, sepanjang dia dapat 2 itu, ya otomatis dia bisa menemukan dan ada LP. Tapi Kalau kalau ada 2, Pak Arianto, maka dia langsung bisa. baik. Tapi ketika ada narasi yang menyebutkan bahwa Bung Roy Suryo ini sebelum jadi tersangka ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi, tapi langsung diperiksa sebagai terlapor. Itu bisa ditetapkan langsung sebagai tersangka? Bukan. Kalau yang namanya Pak Roy sama 3 tersangka yang belakang itu sudah diperiksa dulu pertama kali, diundang dari klarifikasi juga itu sudah diperiksa. Sudah diperiksa sebagai saksi ya? Jadikan tersangka, iya. Sudah Oke. kemudian setelah jadi tersangka dalam tahap penyidikan pun sudah diperiksa lagi. Bahkan itu kan durasinya kan mulai dari April sampai kemarin itu. Betul begitu ya, Bung Refli ya? iya. Gini, kalau memang. saya ya, Tapi betul Karena sudah memang pernah diperiksa begitu. sebagai saksi atau belum sebenarnya ini? jadi gini, saya tidak mau menjawab itu ya, karena yang konsentrasi saya adalah pasal-pasal yang dikenakan. Kalau itu kan tanyakan kepada yang kloter yang pertama. Artinya tidak bisa ditanyakan ke RRT? Bisa saja, tetapi saya merasa nggak punya hak untuk menjawabnya. Itulah. Yang punya hak untuk menjawab mereka. Tetapi kalau ditanyakan kepada saya, apakah pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang RRT itu 6 pasal tersebut memadai, sudah jelas, sudah tegas. Saya mengatakan pasal-pasal tersebut nggak jelas. Oke. Bahkan saya mengatakan sontoloyo dalam beberapa kesempatan. Oke, oke. Saya bisa tunjukkan sontoloyonya di mana. Nah, Oke. jadi ini kan kita berargumentasi, bukan kita bicara tentang soal klasik. Wah, kalau tersangka pasti ngomongnya begitu. Enggak begitu dong, Pak Arianto. Dengarkan dulu Iya dong. argumentasinya saya kan apa, boleh ya ngomong kan? pandangan saya kan, Pak. Nah, jadi argumentasi yang kita bangun apa? Makanya Anda tanya, kenapa 6 pasal itu kita anggap sontoloyo atau Oke. tidak memadai, tidak adequate untuk dikenakan kepada RRT. RRT sekali lagi ya, Roy Oke, Rismon RRT ya. Tifa. Oke, Ya. saya ingin tanyakan ke Bung Rifai bahwa 6 pasal yang kemudian disangkakan kepada RRT ini disebut sontoloyo. Tapi tahan dulu, kita akan kembali membahas terkait dengan polemik ijazah Jokowi usai jeda. Tetaplah di Kompas Petang. Lanjutkan dialog terkait dengan polemik ijazah Jokowi, saya ingin ke Bung Refli. Bung Ya. Refli, singkat saja, dari 6 pasal yang kemudian Anda pertanyakan dan disebut tidak bisa disangkakan kepada trio RRT, pasal mana yang paling tidak bisa dilekatkan? Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE 2008. Alasannya? Alasannya karena contohnya misalnya Roy Suryo dianggap
mengedit sebuah dokumen agar tampak otentik. Dari mana Roy Suryo dan Tifa kemudian Rismond mengedit dokumen agar otentik? Yang dikatakan sebaliknya bahwa dokumen itu palsu. 99,9% palsu. Lah, kok malah dituduh dia mengedit suatu dokumen yang palsu atau yang tidak beres menjadi yang tampak otentik? Kan terbalik malah. Saya ingin tanyakan salah satunya ya. Baik, saya ingin tanyakan ke Bung Refli, ada 6 pasal. Yang paling utama adalah Roy Suryo disebut tidak mengedit ijazah Jokowi. Tanggapan Anda? Oke, jadi pertama yang kami laporkan ini 5 pasal, bukan 6 pasal ya. Yaitu 310, 311, 27A, 32 dan 35. Sementara 310 dan 311 itu sebenarnya rujukannya ke 27A. Karena di 27A lah 2 pasal itu masuk karena ini spesifik dilakukan di sosial media ya. Lalu mengenai 32, 35 ini sebenarnya clear sekali sebagaimana pemirsa juga ketahui bahwa sejak Januari sampai April Bang Roy Suryo, Rismond khususnya ya, melakukan atraksi IT di sejumlah media, termasuk sosial media ya, di mana beliau menggunakan berbagai aplikasi ya, menguji seolah-olah ijazah digital dari Pak Jokowi dan menyatakan ijazah itu palsu. Nah, ini yang membuat khususnya Pak Jokowi merasa penasaran, kok bisa ijazah yang beliau dapatkan secara sah dari UGM setelah mengikuti 5 tahun kuliah, tahu-tahu dinyatakan ini menjadi palsu dengan sebuah aplikasi tertentu yang digunakan oleh mereka. Sehingga ini ingin didalami, kok bisa kemajuan teknologi mengubah sesuatu asli menjadi palsu. Ya, karena itu kita minta pihak penyidik untuk mendalami. Kembali lagi, ini kan persangkaan, pelaporan di awal, bahwasanya dalam penyidikan tidak terbukti di drop, kami juga tidak keberatan. Tapi nyatanya sampai dengan kemarin terakhir penetapan tersangka, pasal ini hidup. Bahkan dikuatkan juga oleh berbagai alat bukti, termasuk juga sejumlah ahli, ya, ahli digital forensik, ahli IT. Ya. Jadi sejauh ini mungkin dugaan kami bahwa memang ada penggunaan, pengubahan, pemotongan data, lalu rekayasa IT, itu terbukti adanya dalam konteks persangkaan ya. Kembali lagi ini masih persangkaan, nanti akan diuji di pengadilan, kami terbuka saja, silakan. Kemarin juga waktu digelar, kami sampaikan, kalau memang alat bukti yang kuat, ya lanjutkan, kalau tidak alat bukti yang tidak kuat, ya di-drop saja pasalnya. Tapi rupanya dari kesimpulan penyidik, mereka telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk tetap mencoba menguji pasal 32 dan 35. Karena ini bahaya sekali, Mas. Masyarakat itu kalau hanya sekedar dengan Pak Roy bicara palsu-palsu, mungkin orang bisa mengabaikan. Tapi pada saat digunakan satu atraksi IT, ini bisa masyarakat langsung terprovokasi, bahkan cenderung percaya. Ini sangat bahaya. Di era post ini penggunaan IT betul-betul harus hati-hati, apalagi kalau sampai merugikan atau mencemarkan. Coba saya bacakan pasalnya ya. Boleh saya ke Pak Arianto dulu ya. Saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, bahwa ini dipersoalkan adalah pasal 32, 35 dan penyidik ini dalam tanda kutip menyasar trio RRT, bukan yang pengupload. Apakah ini sudah tepat, Pak Arianto? Saya tidak akan mengatakan itu tepat apa tidak ya. Karena saya itu nggak ngelihat alat buktinya yang ada. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah penyidik itu memasukkan pasal-pasal itu ya. Itu berdasarkan bukti-bukti yang ada, bukti digital yang dikumpulkan yang ada 710 itu, dan kemudian keterangan daripada para ahli, keterangan ahli yang mengatakan kalau begini ini masuk pasal ini apa tidak, kemudian saksi-saksi yang lain yang menguatkan apakah bukti ini benar atau bukti yang direkayasa apa tidak. Dari situlah kemudian ditetapkan bahwa itu pasalnya masuk, bukan penyidik yang menentukan, tapi dari semua ya alat bukti yang ada dikumpulkan, masuk, dihitung-hitung, oh ini lebih daripada 2, ya sudah jadi. Perkara itu nggak diakui, ya wajar saja. Seperti saya katakan ya, saya pengalaman penyidik itu ratusan bahkan ribuan kali kasus. Di setiap penyelidikan kasus pasti tersangka maupun penasihat hukumnya menyatakan bahwa tersangkanya itu tidak bersalah. Itu sudah umum gitu. Nah, kalau ada kayak gitu, ya tinggal pra-peradilan saja. Gak susah itu Pak, ya gitu masih. Soal pra-peradilan yang kemudian menjadi tantangan dari polisi, Bung Refli, apakah kemudian pihak Anda akan menjawab dengan melakukan pra-peradilan? Sebenarnya saya belum puas dengan pasal 35 tadi ya, itu simplifikasi yang dikatakan itu. Tetapi intinya adalah saya satu poin ya, yang tepat untuk pasal 35 itu Andi Azwan ya, bukan Roy Suryo, karena Andi Azwan mengatakan dia mendapatkan scan asli, padahal ternyata setelah diteliti bukan scan asli tapi dia mengambil juga dari upload. Dan sudah dilaporkan ke polisi. Nah, mengenai pra-peradilan begini. Kita ini kan seolah-olah everything is okay ya kan, negara hukum Indonesia, the rule of law dan lain sebagainya. Enggak begitu dong bro ya kan. Kita tahu bahwa banyak hal-hal yang kemudian
penegakan hukum itu nggak normal. Makanya saya katakan, if you're part of the government, then pra-peradilan itu gampang, bisa lolos. Tapi ketika Anda pada posisi yang berbeda, Anda harus hati-hati, bisa jadi jebakan Batman. Gini. Maksudnya apa itu? Ini dari GPK tadi gerakan dari gelar perkara khusus ya, kita tahu bahwa tidak ada hal yang rasional yang bisa menersangkakan RRT. Kan cuma dikatakan ada 700 bukti dan lain seperti Pak Arianto bilang, tapi tolong tunjukkan tempus deliktinya mana, lokusnya mana, peristiwanya apa, nggak bisa. Dia main blanket aja, wah disatukan saja begitu. Nggak bisa begitu tindak pidana, nggak boleh pakai kalau dia kena dia juga kena kan. Nah oke. Nah karena itu kita lihat kalau kita melakukan pra-peradilan, teman kita berdiskusi tuh baru tadi. Ya. Ini bakal jebakan Batman, artinya it could be menjadi alat legitimacy bagi sebuah proses penyidikan yang unprofessional seperti ini. Artinya Anda ingin menyebut bahwa ketika mengajukan pra-peradilan sifatnya nanti akan tidak independen lembaga peradilan kita? Are you sure sudah independen right now? Saya balik tanya. Saya bertanyakan ke Pak Arianto. Silakan Pak Arianto. This is a challenge for you. Kita tuh negara hukum. Oke. Itulah memang instrumennya ya kayak gitu. Tapi kalau kemudian dengan asal-asalan ngomong apakah nggak benar, jadi kalau gitu kita nggak boleh memakai gitu. Saya pikir ini kalau yang berbicara gitu orang yang nggak ngerti hukum, saya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang bicara mengenai hukum itu namanya menyesatkan itu. Kalau itu pandangan saya kayak gitu Pak. Jadi negara hukum kita itu ya di dalam proses penyidikan itu kalau ada terjadi keberatan, curiga bahwa itu alat buktinya itu dimanipulasi dan sebagainya, satu-satunya jalan ya dia mengadu pada hakim bahwa ini nggak diperlakukan sebagai adil. Itu satu-satunya jalan. Pak Arianto, kalau negara kita udah benar, tidak ada muncul yang namanya reformasi Polri yang saat ini sedang bekerja, ya. Kalau benar, karena banyak yang tidak benar, makanya kan satu-satu kita lihat, kita sisir. Anda kan juga punya pengalaman ketika melamar sebagai KPK. Jadi maksud saya, kita ini realistis lah ya. Saya juga mengakui kalau memang betul, kita katakan betul. Tapi kalau banyak hal, gini, kita ini... Ya teman-teman, barusan sudah kita dengarkan ya diskusi antara kedua pihak. Yang mana ini Refli Harun mewakili Roy Tiva dan juga Rismon. Perihal tantangan dari Polda Metro Jaya kepada Roy CS untuk mengajukan pra-peradilan. Begitu banyak alasan teman-teman ya. Kita dengar penjelasan dari Refli Harun yang muter-muter terus. Ya gimana bisa ya, kan sudah dibayar ya Refli. Walaupun saya juga agak menyayangkan kenapa Refli Harun bisa sejauh ini tenggelam teman-teman. Ya menyerang Pak Jokowi. Apakah memang karena kemarin di era Pak Jokowi nggak kebagian posisi atau jatah ya, alhasil ya menyerang habis-habisan. Ya gimana menurut kalian lah teman-teman, punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar setelah nonton debat barusan. Nanti kita juga bakal update apakah Roy Tiva dan juga Rismon berani mengajukan pra-peradilan. Nanti pastilah Kajian Online bakal jadi salah satu channel YouTube pertama yang bakal mengupload informasi terbaru soal ijazah. Itu aja informasi kita hari ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.